Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, masih pada di rumah aja apa udah pada keluar rumah nih? Buat yang udah keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan hand sanitizer-nya. Dan buat teman-teman semua yang masih belajar dari rumah, jangan malas, tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainina Lukluil Maknun. Saya anggota Posko 10 KKN IKDR IAIN Kudus 2020, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Oh iya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan baik. Menurut teman-teman semua, apakah makanan yang halal dan baik itu sudah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Quran? Udah ada yang tahu jawabannya? Buat yang belum tahu, yuk kita simak jawabannya. Jadi teman-teman, makanan yang halal dan baik itu sudah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang terdapat di muka bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, setan itu hanya mengajarkan kepadamu untuk berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa-apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, makanan yang halal itu yang seperti apa sih? Makanan yang halal yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan yang baik dari segi zatnya maupun dari segi hakikatnya diperbolehkan oleh agama. Contohnya, makanan yang halal dari segi zatnya adalah ada telur, ada buah-buahan, ada sayuran, dan yang lain sebagainya. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah semua jenis makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Misalnya nih teman-teman, ada satu kasus, kita mempunyai 2 buah apel. 1 apel dari hasil kita membeli dan 1 apel dari hasil kita mencuri. Keduanya memang sama-sama apel, tetapi hukum keduanya sangatlah berbeda. Apel yang dari hasil kita membeli itu adalah apel yang halal baik dari segi zatnya maupun dari segi hakikatnya, sehingga halal juga untuk kita konsumsi. Tetapi apel yang dari hasil kita mencuri adalah apel yang halal hanya dari segi zatnya saja. Tetapi dari segi hakikatnya, apel ini tidak halal. Karena apa? Ia diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, yaitu mencuri. Jadi, tidak halal untuk kita konsumsi. Adapun yang dimaksud dengan makanan yang baik dalam ayat ini adalah makanan yang apabila kita mengkonsumsinya, maka tidak akan menimbulkan efek buruk bagi tubuh kita. Ataupun bisa juga disebut dengan makanan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya. Dan pada ayat 169, Quran Surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan yang akan menjerumuskan kita pada perbuatan yang keji dan mungkar. Termasuk salah satunya dalam hal makanan tadi. Jangan biarkan setan menghasut kita untuk mengkonsumsi atau memperoleh makanan yang tidak halal dan tidak baik. Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik juga terdapat dalam surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 173 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Innama harramal maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghiw wala 'adin fala itsma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Dia, yaitu Tuhanmu, mengharamkan bagimu, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan semua jenis binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang memakannya dalam kondisi terdesak dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa Allah telah mengharamkan atas makhluknya, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan semua jenis binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, teman-teman semua, apakah kalian tahu apa itu bangkai? Bangkai yaitu binatang bernyawa yang mati bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Misalnya, karena tertembak, terjatuh, terhimpit, terpanah, ataupun yang lainnya. Tetapi dalam Islam ada 2 bangkai yang dihalalkan untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah bangkai belalang dan yang kedua adalah bangkai ikan. Selanjutnya, mengapa sih daging babi itu diharamkan? Memang dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan penyebab daging babi diharamkan. Tetapi mari kita lihat gaya hidup binatang babi itu seperti apa sih? Babi itu ketika hidupnya adalah jorok dan kotor. Segala sesuatu yang jorok dan kotor pasti mengandung penyakit. Nah, dari sini dapat kita pahami alasan Allah mengharamkan daging babi. Dalam daging babi itu mengandung banyak sekali penyakit. Dan apabila kita mengkonsumsi daging babi tersebut, maka penyakit yang ada pada daging babi akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa makanan yang halal dan baik itu tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran saja, tetapi dalam hadis juga ada yang menjelaskan tentang itu. Salah satunya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Miqdam bin Ma'di Karibah, yang artinya, dari Miqdam bin Ma'di Karibah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ketahuilah tidak halal bagimu binatang buas yang bertaring, keledai jinak, dan harta temuan dari orang kafir mu'ahad, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan bagi para lelaki yang bertamu pada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka berhak baginya untuk menuntut ganti sesuai dengan jamuan untuknya." Hadis ini menjelaskan salah satu ciri hewan yang diharamkan oleh Rasulullah, yaitu hewan yang buas dan bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menjelaskan secara spesifik sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu keledai jinak dan harta temuan dari kaum kafir mu'ahad. Dalam hadis ini, Rasulullah juga menyebutkan hewan lain yang diharamkan, yaitu hewan yang berkuku tajam untuk melukai manusia. Contohnya adalah serigala, singa, beruang, kera, gajah, dan juga anjing. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging binatang tersebut. Namun, masih banyak sekali masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kita yang mengkonsumsi makanan yang diharamkan tersebut. Alasannya, salah satunya adalah dijadikan obat. Padahal mereka belum mengetahui apakah makanan tersebut benar-benar berkhasiat untuk menyembuhkan penyakitnya atau justru malah memperparah penyakitnya. Jadi yang perlu kita pahami sekarang adalah ketika masih ada opsi lain yang bisa kita jadikan sebagai obat, maka pilihlah opsi lain. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya. Dan yang pastinya Allah menurunkan obatnya bukan berbentuk makanan yang haram,
tetapi berbentuk halal yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan. Nah, yang saya harapkan setelah kita mengetahui tentang apa saja jenis makanan yang halal dan baik, tugas kita sekarang adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita memilah dan memilih makanan yang akan kita konsumsi. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, saat pandemi COVID-19 yang menurut kabar berita berawal dari makanan yang seharusnya tidak layak atau tidak pantas untuk kita konsumsi. Dan mengingat maraknya wabah COVID-19 di seluruh penjuru dunia, kita sebagai umat muslim harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis yang telah menjelaskan makanan yang halal dan baik untuk kita konsumsi. Ketika kita sudah mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis tersebut, maka insya Allah akan melindungi kita dari segala jenis penyakit, khususnya COVID-19. Itu tadi penjelasan mengenai makanan yang halal dan baik yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga penjelasan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua. Dan semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.